kak, atau ditemenin gitu sama temennya atau kerabat yang lain gitu kak? Enggak sih, kak, sendirian aja. Oke kak, boleh dilakuin dingin dulu, mungkin kakaknya haus kan habis perjalanan jauh ke sini. Iya. Makasih ya kak. Sebelum kesini sekolah dulu tuh kak? Kebetulan aku kan emang dari luar kota ya, baru banget pulang, dan aku juga kan ada buat janji sama Kak Vina, jadi nyempetin langsung kesini. Wah jauh juga ya kak dari luar kota, makasih banget loh udah hadir pada hari ini. Sebelumnya mungkin aku izin bukan memperkenalkan diri dulu ya kak, karena aku Vina Smiti. Boleh kakak panggil aku dengan Vina. Di sini aku sebagai konselor yang dimana akan membantu kak Dara sendiri. Boleh kakak perkenalan diri, apa nama kakaknya? Oh iya, sebelumnya kenalin kan, nama aku Dara Citra. Aku dari kota sebelah. Kebetulan memang ngikutin ke sini. Kalau boleh tahu nih kak, kakak tahu aku dari mana? Kebetulan aku lihat-lihat di sosmed Kak, yang ini kakak kan tentang konseling gitu. Terus aku lihat kayaknya kalau Vina ini menarik dan cocok sama aku, jadi aku coba untuk chat Kak Vina buat hadir di konseling ini. Berarti emang kemauan dari kak Dara sendiri ya kak untuk kesini ya kak? Iya, bener banget. Oke, berarti nggak ada paksaan gitu ya kak dari mungkin dari orang lain atau teman-teman kakak sendiri? Enggak. Sebelumnya aku boleh tahu nggak kamu tuh udah tahu belum sih konseling itu apa? Aku tahu sih konseling aja, cuman untuk ke grafiknya nggak tahu sih. Mungkin aku bisa jelasin sedikit ya tentang konseling itu apa. Jadi konseling itu dimana proses pemberian bantuan dari konselor atau bisa bilang aku sendiri kepada konselingnya, yaitu kamu. Nah di dalam konselor ini terdapat beberapa asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan dan asas kesukaan. Yang pertama dimana asas kesukaan, yang artinya tadi yang sempat kamu bilang bahwa kamu datang ke sini itu sendiri tanpa ada paksaan dari teman kamu. Dan yang kedua yaitu adalah asas kerahasiaan, dimana asas ini kamu bebas bercerita tentang apapun itu yang kamu ingin curhat atau apapun itu bersifat rahasia. Jadi kamu jangan takut bakalan bocor atau kemana-mana. Tetapi apabila ada kata atau perbuatan kamu yang mungkin merugikan diri kamu sendiri atau orang lain, mungkin aku berhak melaporkan ke pihak yang berwenang. Apakah kamu setuju? Iya, pasti setuju. Oke. Karena ini mungkin buat pertama kali kamu sesi konseling, mungkin untuk sesi konseling ini kita cukupkan 50 sampai 60 menit. Kira-kira gimana nih? Kamu setuju nggak? Setuju sih Kak, tapi kalau misalnya aku merasa masih kurang cukup, apa boleh lanjut? Boleh, boleh banget. Tetapi tidak hari ini ya. Mungkin kita jadi orang kembali untuk sesi konseling yang kedua. Dikarenakan apa? Karena kalau misalnya melewati dari 60 menit, itu takutnya sesi konseling kita tidak berjalan secara efektif. Berarti sepakat ya bahwa sesi konseling ini kita lakukan selama 50 sampai 60 menit. Nah, kira-kira gimana nih duduknya? Apakah udah nyaman, udah merasa tenang atau gimana? Udah sih Kak, cuman tuh aku ngerasa kayak gugup aja karena kan ini pertama kalinya aku konseling ya di sini. Nggak apa-apa, it's okay. Itu wajar banget buat kamu yang mungkin pertama kali melakukan sesi konseling. Nah, itu merupakan langkah yang bagus untuk kamu datang ke sini. Gimana nih kabar kamu akhir-akhir ini? Sebenarnya tuh aku ngerasa pusing banget sih Kak. Pusing apa tuh kalau aku boleh tahu? Kayak aku tuh ngerasa ekonomi aku itu benar-benar buruk banget gitu pengaturannya. Kayak aku tuh suka beli barang dari nggak penting, suka pokoknya kayak melihat ada barang yang menurut aku lucu, sesaat tuh aku langsung check out, langsung beli gitu tanpa berpikir panjang lagi. Berarti kamu tuh merasa bahwa pengeluaran belanja kamu tuh tidak terkontrol gitu ya? Iya Kak, jadi kayak misal aku beli barang ini, terus nanti bisa 2 hari kemudian aku merasa ngapain sih misal aku beli barang ini, kayak ini nggak berguna, dan aku bakal merasa kayak
mikirin hal itu jadi nggak tenang gitu. Aku paham perasaan kamu. Berarti kamu tuh di awal kamu merasa senang membeli barang tersebut, tetapi kamu di satu sisi juga merasa menyesal karena barang yang kamu beli mungkin tidak terlalu kamu butuhkan juga kan ya? Itu Iya, benar banget Kak. Kayak gitu. kalau aku boleh tahu nih, kira-kira barang siapa sih yang biasa kamu beli? Macam-macam sih Kak. Aku tuh suka beli baju, terus kadang beli make up, terus barang-barang lucu yang kayak blind box dan lain-lain gitu. Kadang tuh kalau melihat ada diskon-diskon di all shop gitu-gitu tuh aku langsung kayak check out. Padahal aku ngerasa sebenarnya nggak butuh barang itu, tapi tetap aku check out gitu. Ya aku tahu sih, yang pasti kan kebutuhan rumah itu banyak kan yang seperti kita tahu. Tapi mungkin kamu beli yang harusnya kamu prioritasin, tapi kamu malah beli yang mungkin nggak terlalu prioritas banget kan. Nah, mungkin kamu tuh membeli barang karena merasa barang itu mungkin sedang tren atau tertarik atau sedang diskon. Nah, sehingga itu mengganggu kamu gitu ya kan. Nah, supaya bisa kita lebih dalam lagi, kalau aku boleh tahu nih, kira-kira berapa sih pengeluaran yang mungkin kamu keluarin setiap bulannya untuk membeli barang-barang tersebut? Sebenarnya nggak tentu Kak, cuman kalau melihat dari kayak lifestyle aku tuh aku merasa bisa sampai 10-15 juta sih per bulannya buat pengeluaran gitu. Nggak udah juga ya ternyata. Tapi penghasilan kamu tuh bagaimana? Apakah lebih besar dari pengeluaran kamu atau gimana nih? Kalau penghasilan sendiri tuh kisaran 20 juta. Tapi ya karena aku pakai buat belanja hal-hal kayak gitu tuh bisa lebih dari 50%, jadi tuh uangnya kayak nggak kerasa gitu loh Kak. Terus juga sisa uangnya tuh biasanya nggak akan cukup untuk aku tabung, jadi rata-rata itu aku pakai buat beli-beli dan buat bayar-bayar kebutuhan seperti air, listrik gitu-gitu Kak. Betul sekali. Berarti ini bukan cuma tentang uang ya, tetapi bagaimana kamu bisa mengelola atau mengkontrol kebiasaan kamu itu kan. Kalau boleh aku tahu nih, kira-kira itu barang kamu selalu pesen tiap hari atau gimana tuh? Nah kalau barang sendiri, kalau yang kayak dari all shop gitu, yang kayak dari sosmed, biasanya itu datang tiap hari pasti paket-paket baru-baru gitu. Bahkan aku sendiri itu sampai kadang suka nggak tahu isinya itu apa, karena saking tiap hari itu bisa aku check out sampai 5-6 barang gitu tiap harinya. Jadi aku selalu datang ke rumah. Jadi kamu ini mengubah kebiasaan tersebut. Iya Kak, pengen merubah. Oke, mungkin bisa kita lihat lebih dalam lagi kali ya. Apa sih sebenarnya kebiasaan kamu dulu itu gitu kan. Nah, juga dari kondisi sekarang ya, apa sih yang kamu inginkan dalam keadaan saat ini gitu? Aku itu kayak pengen banget melakukan hal-hal untuk beli yang atas sih Kak. Kayak ya itu emang dari dulu itu aku merasa sebenarnya gak guna beli barang-barang itu, dan bahkan hal itu tuh kayak bikin aku merasa kayak kok duit aku langsung habis duluan ya. Berarti kamu tuh ingin mengelola keuangan tersebut, dan uangnya itu daripada digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, lebih baik kamu tabung gitu kan. Iya Kak, bener banget. Kalau aku mau tahu nih, kebiasaan kamu yang sering membeli barang yang mungkin menurut kamu nggak berguna tersebut, itu mulai dari kapan ya? Sebenarnya habit kayak gini tuh emang kayaknya dari aku kecil ya Kak. Karena kebetulan mungkin pas kecil itu emang kurang dididik untuk bisa lebih mikir apa sih hal yang berguna buat kita. Karena aku dari kecil tuh kayak misal aku ada satu barang yang aku mau, dan aku tuh pasti kekeh untuk minta ke keluarga, ke orang tua buat beli barang itu, dan itu selalu terjadi sampai aku dewasa ini. Makanya aku merasa untuk beli-beli hal kayak gitu tuh gak perlu pikir panjang kan. Iya. Oke, aku paham dari pembicaraan yang kamu omongkan tadi. Berarti kamu ini apapun yang kamu inginkan atau yang kamu pengenkan itu harus tercapai ya.
Iya kalau bener banget, aku kayak merasa aku kalau mau sesuatu pasti harus banget terwujud. Kira-kira kalau aku boleh tahu nih, apa yang kamu menyadari hal tersebut bahwa kebiasaan kamu ini ternyata kebiasaan yang buruk gitu loh? Sebenarnya aku udah menyadari itu ya dari akhir-akhir ini ya, apalagi semakin umur aku bertambah, aku mikir kayak aku kerja selama ini tuh buat apa sih kalau kalau misalnya nggak ada hasilnya, nggak kelihatan untuk jadi apa nih kebiasaan itu. Oke, baik, itu langkah yang bagus sih karena kamu udah menyadari hal tersebut dan kamu ingin merubah kebiasaan yang lama kamu. Oke, mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Kalau aku boleh tahu nih, momen apa atau waktu kapan kamu tuh rasanya ingin men-check out atau membeli barang-barang tersebut? Sebenarnya kalau untuk waktunya itu nggak pasti ya kak, tapi kan aku merasa setiap aku buka medsos atau aku buka all-shop gitu-gitu tuh kalau misal ada barang diskon atau ada orang live yang menurut aku menarik, padahal barang atau benda-benda itu nggak aku butuhin tuh, terus langsung aku check out, nggak aku pikir-pikir lagi. Terus juga kayak kalau misalnya aku lagi buka Shopee ataupun TikTok ada live atau konten menarik kayak suatu barang itu, ya aku pengen gitu melihat orang itu punya, aku juga pengen punya kayak gitu kak. Oke, berarti kamu di sini saat cepat bayar tuh tanpa pikir-pikir gitu ya, atau kamu berpikir atau gimana? Enggak kak, aku bener-bener gak mikir, jadi langsung aku check out aja tanpa mikir ke depannya. Oke, aku paham banget. Satu sisi kamu tuh pengen lebih hemat, tapi di sisi lain kamu tuh secara spontan membeli barang tersebut. Kalau aku boleh minta pendapat kamu nih, kira-kira itu bagaimana? Ya itu tuh sebenarnya nggak baik ya kak untuk perilaku kayak gitu. Tapi ya itu karena emang udah kebiasaan aku dari dulu dari lama, dan aku emang benar-benar belum bisa untuk merubahnya. Makanya itu aku mau kayak konsul ke Kak Tina sendiri biar kayak aku tuh tahu gitu apa yang harus aku lakukan ke depannya. Oke, lalu setelah membeli barang tersebut, bagaimana nih perasaan kamu? Ya aku senang kak, awal-awal kayak ya senang karena kayak aku merasa apa yang aku mau itu tercapai. Tapi kayak berapa jam ataupun kayak berapa hari ke selanjutnya itu aku merasa kayak baru mikir ngapain sih aku beli barang ini, ngapain sih kayak buat apa gitu loh, kayak nggak ada bergunanya buat diri aku sendiri gitu. Jadi bagaimana kita harus memprioritaskan membeli barang mana sih barang yang kita butuhkan dan mana yang mungkin barang yang tidak perlu kita butuhkan atau bisa dibeli di bulan-bulan tertentu. Oke, setelah aku mendengar kamu cerita tadi, kamu kan ada keinginan untuk menabung. Nah, tapi menurut kamu, apakah bisa kamu menabung dengan kebiasaan kamu yang suka membeli barang-barang yang bahkan menurut kamu sendiri itu tidak penting? Kalau menurut aku ya sebenarnya itu nggak mungkin bisa ya kak, karena kan duit aku kalau dipikir-pikir artinya habis buat untuk beli barang-barang gak penting itu. Jadi semua yang aku punya itu ya larinya ke sana. Jadi kalau untuk nabung itu pasti nggak akan bisa karena uangnya udah nggak ada. Bagus banget loh, jadi itu suatu kemajuan yang dimana kamu tuh udah menyadari bahwa masalah kamu, menyadari perbuatan kamu, dan kamu ingin merubahnya hal tersebut menjadi lebih baik dan mengontrol diri kamu lagi ke depannya. Kak, aku merasa pengen berubah, tapi aku merasa ya karena kebiasaan dulu aku itu, jadi aku bakal susah sih buat merubah hal itu. Oke, aku paham sih, masih sulit banget untuk merubah hal tersebut. Cuman di sini kita ubah dengan cara pelan-pelan ya, karena kan nggak mungkin ya perubahan itu secepat kita mengalami instan, tapi kita melalui proses dulu baru hingga akhirnya kita bisa berubah. Tapi kamu datang ke sini, kamu menyadari bahwa kamu itu menurut aku udah langkah terbaik yang kamu ambil saat ini. Iya kak,
Kak, sebenarnya aku itu pengen banget merubah pelan-pelan ya tentang kebiasaan aku ini. Dan aku nggak mau terus-terusan kayak gini. Apalagi uang yang dipakai itu dipakai buat hal-hal yang nggak berguna. Ya betul banget apa yang kamu omongin. Mending daripada uangnya dipakai untuk hal yang tidak berguna atau hal yang tidak dibutuhkan, mending uangnya kamu pakai untuk hal yang berguna atau mungkin kamu simpan buat cadangan atau hal urgent lainnya. Iya benar sih Kak, aku tuh sadar tuh karena hal ini ya. Aku pernah ada hal mendesak di mana mobil aku itu kena musibah, jadi dia kayak rusak gitu. Dan di situ aku benar-benar nggak megang uang sama sekali. Sedangkan kalau aku mau minta ke orang tua juga nggak enak ya, karena kan pasti tiap bulannya udah dikasih. Tapi ya malah duitnya aku pakai buat hal-hal yang nggak berguna. Jadinya ya itu hal kayak gitu sih yang bikin aku kepikiran. Jadi kamu menyadari bahwa perbuatan atau perilaku kamu saat kamu beli barang yang tidak dibutuhkan itu dari situ ya menyadarinya. Iya Kak, itu yang bikin aku kepikiran. Dimana kalau aku nanti mengalami hal kayak gitu lagi, kayak ada hal-hal urgent lainnya, tapi malah aku nggak punya pegangan untuk hal urgent itu, dan ya karena uangnya itu kepakai untuk hal-hal yang nggak guna yang aku pakai belanja dan lain-lain itu. Oke, aku paham banget sih perasaan kamu saat itu. Lalu dari mana, kalau aku boleh tahu nih, dari mana kamu mendapat uang untuk memperbaiki mobil kamu yang mungkin ada lecet? Iya benar. Itu kebetulan ya karena aku nggak mungkin minta orang tua ya. Jadi ya mau nggak mau aku minta orang-orang terdekat kayak teman-teman gitu buat minjem dulu ya buat memperbaiki mobil itu. Jadi nanti kalau pas aku udah punya duit langsung aku balikin ke yang punya duit itu. Tapi ya tetap aja kan, berarti kan per bulannya itu aku tuh pakai buat hal-hal yang sebenarnya bisa aku simpan tapi malah kepake buat hal lainnya itu. Oke, berarti dari situ berarti itu pengalaman yang membekas banget dari diri kamu, yang dimana saat itu kamu benar-benar butuh uang, tapi sayang kamu tidak ada uang cadangan untuk hal-hal yang urgent gitu ya. Iya Kak, hal itu yang bikin aku kepikiran banget. Waktu itu aku benar-benar ngerasa nggak punya uang sama sekali. Kayak aku nyalahin diri aku, kenapa sih selama ini tuh uangnya tuh nggak aku alokasikan dengan baik. Giliran ada hal-hal semacam ini malah aku nggak punya duit, dan aku ngerasa nyesel banget, ngerasa nggak guna banget. Setelah kamu merasa menyesal, terus merasa menghambur-hamburkan uang. Kalau aku boleh tahu nih, waktu itu apa yang ada di pikiran kamu saat kejadian tersebut? Aku tuh kayak ngerasa kecewa banget sama diri aku ngerasa aku kayak gagal. Aku ngerasa kayak ngapain sih selama ini nih, buat apa loh kalau misal endingnya bakal kayak gini, malah nyusahin diri aku sendiri kan ya Kak ya. Jadi tuh aku tuh ngerasa nggak bisa bijak lagi dari awal. Aku ngerasa nggak enak juga sama semua orang, sama orang tua, sama teman-teman. Dimana kan jadinya kayak nyusahin orang tua, nyusahin teman-teman. Jadi kayak aku ngerasa emang hidup aku nggak guna banget kalau aku kayak gini terus gitu. Wajar sih kalau kamu merasa gagal, tadi merasa kecewa sama diri kamu, itu manusiawi banget ya, karena kan di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Dan dari situ kamu menyadari bahwa berbuat kamu itu salah, dan memang kamu menyalahkan diri kamu, tapi bukan berarti dari situ kamu sudah bisa berubah. Pasti bisa, kita bisa berubah tersebut pelan-pelan, sehingga mungkin kita bisa mengurangi kegiatan kamu sedikit demi sedikit. Oke, terutama kamu juga merasa bahwa kamu itu kurang tanggung jawab ya terhadap uang yang diberikan oleh tua kamu sendiri. Iya Kak, bener banget. Setelah kejadian itu tuh aku ngerasa aku nggak mau kejadian kayak gitu keulang lagi. Aku pengen bisa berubah ya walaupun aku nggak tahu ya kedepannya gimana, mungkin pelan-pelan atau kayak gimana nantinya. Oke, dari
kesalahan kamu yang tadi kamu alami, pasti ada dampaknya kan. Nah, itu dampak yang besar yang paling berkenan atau yang paling dampak yang paling kepikiran gitu dalam diri kamu tuh apa? Aku tuh merasa kalau aku terus kayak gini pasti bakal aku sendiri yang merugi, ya kayak yang aku bilang tadi. Pertama aku merugi diri aku sendiri, aku ngebuang-buang waktu, terus juga aku bikin orang tua dan teman-teman kepikiran ya sama aku, karena ya pasti kan aku jadi kayak nyusahin mereka. Itu sih Kak yang bikin aku pikirin terus. Oke, kamu di sini udah cukup memahami dampak dari perbuatan kamu. Kalau aku udah tahu nih, orang tua kamu tahu nggak sih kira-kira perilaku kamu yang mungkin menghambat orang tua? Apakah orang tua kamu merasa marah atau gimana dengan sikap kamu itu? Sebenarnya ya itu kan yang aku bilang dari kecil. Awal-awal sih mereka nggak masalah karena mungkin porsinya masih standar dan bisa dimaklumin ya. Cuman makin kesini makin aku dewasa, yang dimana aku ngerasa kebutuhan makin bertambah, padahal juga sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Mereka pernah ngomong kayak, ngapain sih, maksudnya uangnya dipakai buat hal-hal nggak penting kayak gitu, bukannya uangnya ditabung atau investasi atau kayak gimana, tapi malah diambil-ambilkan. Ya aku sih sebenarnya iya aja, ya aku pernah mikir ya emang bener sih ditabung, tapi aku tuh nggak pernah mikir beneran untuk prioritasin hal itu loh. Jadi kayak cuma omongan selewat aja. Berarti sikap kamu setelah mendengar orang tua kamu berbicara atau menasihati kamu tuh bagaimana? Ya aku, ya itu kan mungkin karena waktu itu belum kejadian yang pernah urgent itu, jadi aku kayak cuma jadiin omongan selewat gitu. Jadi ya aku kepikiran kayak oh iya sih benar harus nabung gitu, tapi nggak aku laksanain yang mereka omongin itu. Apakah kamu berpikir bahwa oh udah gampang, uang kayak kamu tuh per bulan pasti bakal dapet uang, jadi kemungkinan bakal ada terus uang gitu, nggak bakal kehabisan gitu, nggak bakal Aku berpikir kayak mungkin tiap bulan, tiap lama itu ya pasti bakal kayak gini, walaupun aku ngehambur-hamburin duit pasti bakal datang lagi dan bakal kayak gitu terus. Tapi kan kita nggak tahu ya, ternyata ada kejadian yang nggak terduga kayak gitu. Makanya dari situ aku baru kepikiran dan baru nyesel sih sama yang aku lakukan selama ini. betul sekali. Karena aku dengar tadi kamu udah dapat uang 20 juta ya per bulan, bener kan? Sedangkan kamu hambur-hamburkan untuk mungkin ada sebagian yang berguna dan yang enggak itu 15 juta dan 15 juta bukan 15 juta per bulan, dan 5 juta mungkin untuk hal kekurangannya juga kan. Jadi kamu tidak ada uang cadangan atau uang yang kamu simpan sendiri, karena kan seharusnya 20 juta itu kamu bisa mengatur keuangan kamu supaya kamu ada cadangan, tabungan, atau hal-hal yang kamu peduli lainnya. Jadi karena kamu sudah menyadari kesadaran dan ingin berubah, coba kita fokuskan langkah yang bisa kamu lakukan. Yang menurut kamu apa sih langkah kecil yang bisa kamu ambil untuk merubah sikap kamu tersebut? Mungkin aku bisa mulai dari mengontrol diri kali ya, kayak nggak langsung beli. Kalau misal aku mau sesuatu barang menarik itu, aku nggak boleh langsung benar-benar beli gitu, jadi harus dipikirin dulu, karena kan aku emang terlalu spontan ya buat kayak gitu. Nah itu hal yang bagus banget. Tapi kalau boleh spesifikkan lagi kira-kira ya pembelian Mungkin ya Kak, bisa kayak nunda pembelian. Jadi aku yakini diri aku buat beli barang itu nggak boleh terus menerus setiap hari, jadi bisa aku tunda sekitar 2-3 hari. Jadi aku bisa berpikir dulu, ini benar-benaran barang aku butuhkan atau aku cuman keinginan sesaat untuk barang ini. Bener banget, kamu menunda 2-3 hari untuk kamu pikirkan lagi apakah barang itu prioritas kamu atau bukan. Nah dengan begitu kamu memberikan waktu kamu untuk berpikir lagi. Nah selain itu mungkin ada yang lain?
mungkin aku bisa mulai dari bikin daftar keinginan dan kebutuhan kali. Ya, itu benar banget. Karena dengan kamu membuat daftar kebutuhan, kamu bisa mengerti, oh yang kamu butuhkan ini saat ini loh, dan yang kamu tidak terlalu butuhkan mungkin bisa kamu cek juga, tapi di bagian yang tidak prioritas. Jadi dibagi gitu antara prioritas mana dan tidak prioritas. Oke, dari yang kamu bicarakan tadi, langkah-langkahnya mungkin bisa kita rangkum ya. Bahwa yang pertama, kamu bisa menunda pembelian selama 2-3 hari. Jadi di sini kamu bisa berpikir dulu apakah barang ini ingin kamu beli atau hanya keinginan saat. Lalu yang kedua, membuat daftar kebutuhan sebelum membeli, yang dimana seperti yang bilang tadi dan seperti yang aku sampaikan bahwa kamu harus bisa membuat daftar kebutuhan mana yang harus kamu terutama beli, mana yang tidak harus kamu beli sekarang. Oke, baik, dari yang kita rangkum itu ada dua hal. Yang pertama menunda pembelian, dan yang kedua adalah membuat daftar kebutuhan. Kira-kira selain dua hal ini, kamu ada opsi lain? Mungkin aku kepikiran buat untuk ngurangin akses buat medsos sama buat workshop kayak gitu kali ya Kak. Karena itu sebenarnya sebagian besar hal-hal konsumtif yang aku lakuin itu dari aku nonton dan konten-konten dari aplikasi itu sih Kak. Jadi kayak aku ngerasa FOMO ya omongannya kalau melihat orang punya barang lucu-lucu gitu dari Shopee atau TikTok gitu-gitu. Oke, benar sekali. Terkadang kita itu terpengaruh oleh faktor lingkungan, dimana kadang kita merasa oh ternyata beli ini, kita juga harus ikutin dia beli ini, padahal itu belum tentu masuk ke dalam kebutuhan kita, karena mungkin kita pengen samaan atau saking pengen kita kayak mereka, kita akhirnya membeli tersebut. Oke, berarti aku tambahin ya di sini, mengurangi akses ke aplikasi belanja atau hal yang memicu keinginan belanja. Nah, tadi kan kamu bilang membuat daftar kebutuhan sebelum beli. Nah, kamu ini, apakah rencana yang kamu sebutkan atau yang aku rangkum tadi bakal realitas untuk kamu dan tersebut? Ya, aku sih masih cukup yakin ya Kak. Mungkin kayak 7-8 dari 10. Dari aku yang bener sih kamu kayak kurang yakin ya. Kalau aku baca itu apa tuh? Ya, balik lagi sih ya karena memang faktor aku udah kebiasaan itu ya Kak. Aku takut nggak bisa nerapin hal-hal itu untuk konsisten ke depannya itu, karena ya itu pasti ada aja rasa dari diri aku kayaknya harus beli padahal ya emang kan nggak terlalu butuh, tapi aku merasa nggak tenang kalau emang nggak beli gitu kali ya. Oke, aku paham banget rasa tersebut, tapi aku yakin kamu bisa merubah ini pelan-pelan. Mungkin nggak langsung instan, kamu bisa merubahnya kayak contoh kamu minggu ini melakukan menunda pembelian selama 2-3 hari. Nah, itu merupakan proses atau langkah yang sangat berjalan dengan baik itu, walaupun nggak secara instan 3 ini kamu lakukan, karena kan susah juga ya buat kamu, karena kita sehari-hari pasti kita memegang gadget, dan dimana kita harus berkomunikasi dengan teman, ya pasti ada hal-hal yang memang berkaitan dengan 3 hal ini. Iya Kak, tapi kalau misalkan menurut Kakak dari semua yang aku lakukan itu apakah udah sesuai, dan kalau emangnya kurang gitu ada nggak sih Kak kayak tips buat aku biar lebih bisa lagi nerapin hal ini? Dari yang kamu sebutkan tadi itu udah cukup bagus banget untuk buat kamu yang memulai yang ingin merubah diri kamu. Tapi dari aku tipsnya ya, kayak kamu tuh harus konsisten. Jadi dari 3 hal yang kita lakukan tadi, kamu harus benar-benar menyerahkan itu. Gak harus semua, tapi salah satu aja. Karena apa? Misal kamu udah menerapkan nih pembelian selama 2-3 hari, tapi cuma jalan selama sebulan,
Ideal kan itu apa konsisten. Kan loh mikir kamu udah melakukan hal tersebut selama sebulan, tapi kamu ternyata balik lagi ke kebiasaan kamu yang dulu. Itu dari aku tipsnya. Berarti ya sebenarnya aku nggak harus ngelakuin semua itu, tapi seenggaknya ada satu hal yang benar konsisten gitu ya kayak. Ya betul banget, karena salah satu hal yang tersulit ya itu mulai konsisten. Karena kadang ketika kita udah mulai konsisten ada gangguannya dan kita bakal balik ke hal tersebut. Tapi apabila hal tersebut terjadi, ya nggak apa-apa, itu namanya proses. Karena yang aku katakan tadi, proses itu nggak segampang, nggak bisa seinstan itu. Jadi nggak mungkin kamu hari ini melakukan dari pulih terus tiba-tiba besok udah langsung berubah, nggak mungkin kan tuh. Nah tapi balik lagi, kamu jangan memaksakan diri untuk melakukan 3 rangkuman yang tadi kita rencanakan. Karena apa? Karena terkadang keberhasilan itu diperoleh dari batas kemampuan kita. Mungkin dari sini ada yang kamu masih tanyakan lagi atau gimana? Ya cukup sih Kak, dari yang Kakak omongin tadi kayaknya emang benar kalau aku tuh harus ngelakuin seenggaknya satu hal untuk konsisten ya, dan mungkin akan suatu saat aku bakal hilaf atau ngulangin buat berperilaku konsumtif, tapi ya nggak apa-apa karena kan namanya masih belajar, jadi biar tidak lupa kita lanjutin aja buat proses itu kali ya. Ya kita belajar sedikit demi sedikit supaya kita bisa merubah kebiasaan kamu yang mungkin yang tadinya kebiasaan tersebut terlalu sering lah dilakukan, itu menjadi pelan-pelan nggak dilakukan. Nah mungkin dari sesi konseling yang kita lakukan hari ini, apa sih hal yang paling penting yang kamu dapatkan dari sesi konseling ini? Yang pertama itu aku ngerasa dari yang kan aku jelasin ke kakak faktor-faktor aku kayak gini-gini, aku berpikir kalau benar untuk yang aku lakukan ini udah benar, kayak aku mulai dari konseling untuk dilakukan karena kan di awalnya aku bingung aku tuh harus ceritanya gimana ke siapa yang bisa paham gitu sama situasi aku, dan aku bingung untuk aku memang pengen banget merubah tapi aku bingung gimana sih mulai dari mana gitu Kak. Jadi mungkin solusi-solusi sama cerita-cerita dari kakak ini benar-benar ngebantu aku banget. Jangan lupa juga dari hal yang kita bahas tadi, jangan lupa kamu terapkan cara Yang paling aku rasain itu aku jadi sadar Kak kalau selama ini tuh masalahnya itu bukan masalah uang, tapi emang kontrol diri aku aja mungkin yang kurang ya, dan aku nggak bisa nahan buat nggak ngelakuin hal itu. Terus juga aku tuh tahu kalau sebenarnya itu aku bisa mulainya itu nggak harus dari yang langsung gitu, tapi aku bisa mulai pelan-pelan dari yang kecil, yang kayak kata-kata tadi, kecil pelan-pelan, dan yang penting itu konsistennya gitu sih Pak. baru. Kamu berarti ini menyadari ya bahwa perubahan itu bisa dimulai dari langkah kecil kamu dan juga berasal dari kontrol diri kamu sendiri. Iya Kak, dan jujur aja aku juga itu merasa lebih lega ya setelah cerita ini ke kakak. Selama ini tuh aku kayak nyimpan sendiri, aku mau cerita ke orang tua ataupun teman-teman juga aku takut karena kan bisa aja mereka menjudge ya, sama emang aku sih sebenarnya salah, tapi takutnya mereka malah bikin makin down entah apa respon mereka kalau tahu sikap aku yang ini. Dan aku tuh juga kadang jadi overthinking, tapi sekarang aku jadi bisa punya gambaran apa yang mau aku lakuin, apa yang harus aku capai berikutnya. Cerita sama kakak. Wajar kalau kamu merasa dengan ini, berarti di hari ini kamu sudah melakukan langkah balik dan dimana kamu udah mau terbuka dan mencari solusi untuk perilaku kamu saat ini. Kalau kita rangkum dari hasil sesi konflik hari ini, karena kamu menyadari bahwa sikap konsumtif kamu ini berdampak dulu bagi kamu, terus juga kita bisa memahami dampak terhadap
dilakukan itu dan mengevaluasinya serta membuat daftar rancangan untuk kedepannya. Nah, itu merupakan proses yang sangat penting banget untuk diri kamu sendiri. Iya benar sih kak, aku tuh jadi merasa ini awal yang baru buat aku, dimana aku bisa mengatur keuangan yang lebih baik dan juga mengurangi beli-beli hal yang tidak bermanfaat buat aku. Ya, betul sekali. Mungkin kamu juga bisa mencoba saran dari aku yang kami kamu punya duit 20 juta kan jadi per bulannya. Nah, kamu bisa berbagi nih buat kamu, kan selama ini kamu 20 punya uang yang banyak itu kamu hambur-hamburkan dan tidak tahu cara mengaturnya. Mungkin bisa kamu atur kayak cuma 10 nih, kamu memiliki 20 juta. Nah, 5 juta bisa buat hal yang kamu butuhkan, 5 juta buat kebutuhan yang lainnya, 5 juta buat tabungan yang urgent, dan 5 juta lagi bisa buat kamu pakai untuk hal-hal yang mungkin yang kamu pengen beli tadi, yang lucu, yang sedang fair, banget kamu beli itu, tapi ya itu masukkan ke kategori yang tidak prioritas tadi. Oke, mungkin di sesi selanjutnya kita akan mencoba menjalani rencana yang sudah kita buat tadi. Apakah kamu sudah ada perkembangan baru atau ada yang berhasil atau malah sebaliknya itu. Nah, itu mungkin kita lakukan lagi ke sesi konseling kita yang kedua kalinya. Jadi kira-kira kapan buka waktu untuk sesi konseling kedua? Untuk sesi konseling kedua kalian mungkin kita akan pertemukan ke minggu kedua ya, karena kalau kita melakukan sesi konseling besoknya kita belum tahu nih perubahan kamu kayak gimana, karena kan itu butuh proses yang panjang kan. Jadi mungkin nanti kita jadwalkan kembali kapan kamu bisanya dan kapan aku bisa, supaya kita memiliki waktu yang sama-sama bisa melakukan sesi konseling yang untuk kedua kalinya. Tak apa-apa, proses kamu itu bertahap. Yang penting kamu tetap berusaha dan tidak menyerah sama sekali. Nah, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting kamu udah mulai sadar dan mau mencoba. Dan juga kalau nanti pikiran itu muncul lagi, ingat kamu tuh nggak harus kamu percaya. Kamu bisa berpikir dan lihat lagi pilihan cara berpikir kamu, apakah kira-kira ini baik buat kamu atau bukan. Oke, gak kerasa ya waktu kita udah sampai 50 menit. Mungkin untuk sesi konseling hari ini kita cukupkan sampai sini aja. Aku juga bikin berpesan untuk kamu bahwasanya kamu bisa melakukan hal-hal tadi pelan-pelan, tetap semangat menjalani hari-hari kamu. Jangan diporsir juga untuk rencana-rencana kita tadi, cukup lakukan dengan pelan-pelan. Terima kasih banyak ya kak untuk hari sesi ini dan udah dengerin cerita aku. Sama-sama. Oh ya, kalau misalnya kamu dalam membuat rancangan tadi, kalau mungkin ada yang kamu bingungkan atau mungkin ada yang kamu tanyakan atau mungkin yang bisa aku bantu, boleh banget kamu via chat ke aku terbuka banget buat kamu. Oke, baik, bisa saya rasakan ke itu. Makasih ya kak. Banyak.